Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching dalam supervisi akademik. Saya Mira Megawati SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada siklus 1 ini, Ibu Siska sebagai pengamat atau observer, saya sebagai coach, dan Pak Asrul sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Terdiri dari saya Asu Sanjaya dari SMA Negeri 1 Nagrak. Saya Mira Megawati dari SD Negeri 1 Cijengkol. Saya Siska Kartika dari SD 01 Pamuluyan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Siska sehat. Gimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, rencananya Ibu besok mau mempraktikkan coaching ya dengan model kita kan? Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya? Iya betul Ibu. Nah iya Bu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu ya terkait besok. Saya tahu nih dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang ingin dicapai pada praktik coaching ini? Iya baik Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching ini, yaitu diantaranya satu, ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang keempat, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu ya Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin hendak Ibu kembangkan? Iya, kompetensi yang hendak dikembangkannya adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah itu sendiri. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi ini sendiri yang ingin diamati? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Wah, luar biasa ya Bu, kompetensi yang ingin dicapai ya, baik itu coach maupun coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa ya Bu? Indikator yang ingin dicapai atau yang ingin diraih oleh saya ya sebagai coach, yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang akan direncanakan. Amin. Terima kasih sama-sama Bu Siska. Terima kasih juga sudah menjadi observer bagi saya. Iya. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam, Mira. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, raga baik, cuman kalau hati lagi bingung, Bu Mira, ini teh perasaan teh lagi bingung. Kenapa Pak Asrul bingung-bingung hatinya? Pantesan tadi saya lihat tuh dari kejauhan Pak Asrul teh kayak yang lagi memikirkan sesuatu gitu. Betul, Bu Mira, perasaan saya itu lagi bingung. Ada salah satu siswa yang tadi tidak mau melakukan gerakan olahraga pada saat pembelajaran PJOK begitu, Pak Bu Mira. Oh Jadi bingung. gitu.
Terus Pak Asrul pernah bertanya tidak gitu apa atau model pembelajaran apa yang Pak Asrul berikan terhadap anak-anak gitu Pak? Saya sudah identifikasi masalah ya Bu Mira ke anak tersebut. Saya langsung menanyakan dan juga ke teman-temannya menanyakan kenapa anak tersebut tidak mau melakukan. Ternyata dia tidak mau melakukannya itu adalah yang pertama dia trauma Bu Mira. Waktu itu pernah melakukan gerakan kemudian salah. Nah, ketika melakukan kesalahan tersebut ditertawakan oleh teman-temannya. Jadi untuk sekarang itu dia takut seperti itu lagi gitu, takut salah dan ditertawakan lagi, jadi trauma, jadi tidak mau melakukan gerakannya lagi. Oh jadi siswa tersebut ada rasa malu, Malu, ya, betul, malu. terus ada trauma awalnya Nah, ya gitu ya trauma, Pak iya. Asrul ya. Iya. Jadi menurut Pak Asrul sekarang itu kita curhatnya itu tentang anak yang tidak mau, melakukan ya. gerakan, intinya malu lah. gitu. karena malu dan ada trauma itu ya Trauma. Pak Asrul ya. Oke Pak Asrul, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi yang terbaik ya Pak Asrul Amin, ya dari amin, permasalahan amin. yang Pak Asrul hadapi gitu ya. Iya. Kalau seperti itu kira-kira apa hambatan Pak Asrul untuk membuat siswa tersebut tidak bisa menerima atau mau melakukan apa yang Pak Asrul arahkan gitu? Iya, jadi kalau misalkan menemukan siswa yang tidak bisa melakukan gerakan, berarti otomatis materi tidak akan tersampaikan oleh anak tersebut. Nah, saya pengennya semua siswa itu melakukan gerakan dengan antusias gitu. Tidak ada yang satu orang kurang gitu, istilahnya gitu. Kalau begitu seperti apa gitu menurut Pak Asrul dan harus bagaimana apa yang akan Pak Asrul lakukan gitu? Mungkin saya akan melakukan begini Bu. Dulu saya pernah mengalami hal tersebut. Saya akan melakukan yang pertama adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang kedua adalah saya akan intent ke anak tersebut, pendekatan secara intent ke anak tersebut, kemudian menyemangatinya, mensupportnya, kemudian kepada teman-temannya juga saya akan menyemangati anak tersebut supaya tidak malu-malu lagi. Yang ketiga adalah saya akan menerapkan ice breaking yang menyenangkan supaya rasa malunya itu hilang. Iya. Menurut Pak Asrul, metode dan model pembelajaran yang telah Pak Asrul berikan itu ya cocok apa tidak gitu untuk supaya anak itu menarik gitu atau menarik minat siswa gitu untuk mengikuti pembelajaran yang Pak Asrul berikan gitu. Ya, ini adalah salah satu usaha saya Bu ya untuk usaha untuk istilahnya tidak hilang rasa malunya tersebut gitu. Saya rasa ini sangat cocok sekali untuk pembelajaran dengan anak tersebut, pembelajaran diferensiasi, jadi mengikuti minat dari peserta didik tersebut. Yang kedua adalah supaya menghilangkan rasa malu dengan ice breaking atau game pemanasan game yang menyenangkan seperti itu. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas itu seperti apa rencananya gitu. Tadi Pak Asrul sudah katakan akan mengadakan ice breaking ya gitu ya Pak Asrul ya. Nah itu sudah sangat bagus ya Pak Asrul. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Asrul lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal dari Pak Asrul yang mendasarinya? Langkah awal saya akan membuat modul, pastinya ya modul berdiferensiasi. Yang kedua adalah menyiapkan ice breaking yang menyenangkan dan juga saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk menciptakan ice breaking yang menyenangkan. Oh gitu ya Pak Asrul, luar biasa. Siapa nih Pak Asrul kira-kira yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut gitu Pak Ya, Asrul? ada satu teman saya, satu teman rekan sejawat, guru PJOA juga, yang mungkin bisa saya minta bantuan oleh saya untuk menciptakan ice breaking yang menyenangkan atau game-game yang menyenangkan seperti itu. Nah, gitu. Jadi ada khusus Pak Yudi ya. namanya. Oh, Pak Yudi. Jadi dia itu khusus spesialis ice breaking ya. Ice breaking. Luar biasa Pak Asrul, terima kasih. Lalu kira-kira berapa lama ya target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik secara evaluasi gitu Ya, saya akan menerapkan secepatnya ya ini karena tidak boleh berkelanjutan anak tersebut malu-malu kalau misalkan berkelanjutan kan materi demi materi kan terus berjalan gitu.
Saya akan menerapkan secepatnya minggu depan pelajaran PJOK itu hari Senin dengan anak tersebut. Saya akan menerapkannya langsung hari Senin. Luar biasa, bagus sekali Pak Asrul. Memang Pak Asrul mantap, semangatnya luar Terima kasih, biasa. Bu, atas Saya supportnya. kasih 4 Terima jempol kasih deh. apresiasinya. Itu baru 2 jempol, Bu. Lalu memang harus seperti itu ya Pak Asrul ya. Sepertinya Pak Asrul sudah menemukan solusi agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran yang Pak Asrul berikan ya Pak Asrul. Betul, Bu. Supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut ya Pak Asrul ya, mengikuti pembelajaran Pak Asrul dengan baik gitu ya Pak Asrul ya. Pak Asrul memang hebat, Pak Asrul pasti bisa. Semangat ya Pak Asrul, Amin. semangat. Terima kasih Bu atas supportnya. Amin. Iya. Alhamdulillah ya Pak Asrul ya. Iya, alhamdulillah, Obrolan Bu. kita Dengan sangat obrolan menarik ini, ya. Saya sudah tidak merasa bingung lagi gitu ya. Terima kasih sekali Ibu telah meluangkan waktunya untuk obrolan diskusi ini gitu. Jadi saya sekarang sudah tidak bingung lagi. Nanti saya akan implementasikan ke anak tersebut. Iya, terima kasih juga Pak Asrul ya mau curhat sama saya ya Pak Sama-sama, Asrul ya. Mudah-mudahan semua terrelasi dengan baik ya Pak Amin. Asrul ya. Mungkin hanya itu ya Pak Asrul. Saya juga Baik, mungkin Ibu. ada jam pelajaran ya Pak Asrul ya. Iya. Mungkin assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkapi kata kunci dari pertanyaan coach. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Silahkan Ibu. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci yang dari pertanyaan coach, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu kompetensi apa yang yang ingin dikembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach. Baik, untuk selanjutnya kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk refleksi kembali kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Mungkin besok atau lusa ya, karena permasalahan yang tadi coach utarakan yaitu membutuhkan penanganan yang secepatnya gitu Bu. Baik Bu, terima kasih ya atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan hari ini. Sampai bertemu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska. Iya, atas sama-sama. Pada siklus 2, saya Mira Megawati sebagai pengamat, Pak Asrul Sanjaya sebagai coach, dan Ibu Siska sebagai coachi. Assalamualaikum Bu Siska. Salam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Gimana Bapak sebaliknya? Alhamdulillah Bu. Saya lihat Ibu Siska kelihatan bingung ya dari tadi. Ya nih Pak, saya bingung, saya sedih sebetulnya Pak. Sedih, bingung. Kira-kira bisa ceritakan Bu? Mumpung saya sekarang lagi ada waktu luang nih Bu. Baik Pak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin saya ada cuma agak lama sedikit, nggak apa-apa Pak. Boleh, boleh, Bu, boleh. Ya. Jadi gini Pak, di kelas 4 itu ada 2 siswa yang belum bisa membaca Bapak. Oh, di kelas 4 ada 2 siswa yang belum bisa membaca. Iya. Kira-kira kenapa itu Bu? Iya, saya juga bingung Jadi ya. nggak bisa membaca. Iya, saya juga bingung itu. Ya kan dari kelas 1 dan 3 kenapa nih? Apa memang pemahamannya yang kurang? Apa memang cara bacanya dia belum bisa atau apa memang ada kekurangan atau memang dia itu pemahaman pembacaannya kurang atau apa, saya juga bingung nih. Makanya saya lagi mencari nih akar masalah itu gimana gitu. Oh begitu. Ya. Kira-kira Ibu ada nggak faktor-faktor yang bisa Ibu temukan gitu kenapa sampai anak tersebut tidak bisa membaca seperti itu, sampai kelas 4 itu tidak bisa membaca gitu? Nah, ketika saya sedikit ya kalau saya temukan sih satu tingkat kemalasannya mungkin ada satu ada malas mungkin dari siswa, kedua mungkin kurang juga support dari orang tua gitu untuk melatih anak membaca gitu, anak sebelum membaca. Oh
jadi Ibu sudah menemukan ya identifikasi masalahnya kenapa anak tersebut tidak bisa membaca. Yang pertama adalah kemalasan, tidak malasnya. Yang kedua adalah support dari orang tuanya kurang ya gitu ya. Nah, Bu, misalkan ini kalau kita kriteriakan menurut Ibu, kalau kita kriteriakan angka 1 sampai 10, anak tersebut belum bisa membaca dengan tingkat kemalasan dan kurang support itu, Ibu bisa menempatkan di angka berapa? 1 sampai 10 kriteria besar. 2 ke 3 sih kalau di level angka. Levelnya angka 2 sampai 2 ke 3. ya, 2, 3 ya. Iya, permasalahan Ya kita itu. sebut aja 3 lah ya Bu ya. Iya. Nah, 3. Nah, kalau misalkan kriteria lagi 1 sampai 10, dalam kriteria 1 sampai 10 anak tersebut sudah bisa membaca, angka berapa Ibu tujuan pengennya itu angka di angka berapa? Ya minimal 7 deh Pak gitu. Angka pengen 7 ya? tercapai gitu Pak. Oh, Iya. angka 7 luar biasa sekali. Nah, angka 7 itu kriteria Ibu itu menurut Ibu itu anak tersebut seperti apa? Angka 7 itu bisa Angka membaca 7 kah itu, atau lancar membaca kah atau seperti apa? Sudah bisa membaca, yang Sudah penting bisa membaca. walaupun masih terbata-bata bisa lah gitu, menuju bisa gitu. Itu kan yang saya ceritakan tidak bisa membaca itu dia bahkan untuk BU aja dia masih kebingungan. Aja bingung ya Bu ya. Ya, terus itu satu itu, yang kedua sudah tahu cuma untuk menggabungkan BATA dia masih bingung gitu. Menyambungkan ya, nah, BU, yang satu BA. yang satu bingung menyambungkan, yang kedua itu dia bingung menyatukan BU aja dia nggak tahu BU itu apa gitu. Ya, kata Luar Bu. biasa Bu ya. Ya. Target Ibu kriterianya pengennya anak tersebut berkembang ke angka 7 dari angka 3 ya, Iya. luar biasa. Nah, ada nggak komitmen Ibu atau usaha-usaha Ibu untuk mencapai ke angka 7 itu? Apa usaha Ibu untuk mencapai anak tersebut supaya ke angka 7 supaya bisa membaca seperti itu? Ya target saya sih saya akan mungkin mencarikan kita buku bergambar gitu ya, biar ketika saya menunjukkan atau saya melatih baca dia tersemangat ya, minimal mau membuka dulu ya, ketika dia membuka buku, oh iya buku gurunya memperlihatkan buku cerita, dia mau belajar membaca dari buku gambar itu gitu yang pertama. Ya. Yang pertama Ibu akan mencarikan gambar ya, buku yang bergambar Ya, mungkin ya. untuk, Jadi supaya lebih menarik nah, mungkin ya. untuk menarik Minat, daya minat baca dulu. kedua menunjukkan video gitu, Oh, yang video kedua baca video. gitu, ada kan apa sih sekarang kan lebih ke ini yang lebih ke IT, jadi nggak hanya di buku teks, di video juga bisa gitu. Ya. Yang kedua adalah video, menampilkan Ya. video Ya. gitu. Oh, gitu. Nah, kriteria bagus Ibu ya, komitmen Ibu akan melakukan 2 hal tersebut. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Misalnya sih di awal bulan Oktober ya, di minggu Awal bulan pertama, satu minggu saya akan terapkan 2 sampai 3 kali gitu. Di awal bulan Oktober Satu akan minggu, dilakukan 2 2 sampai 3 3 kali kali. di jam 2 sekolah gitu, Wah, ketika luar anak biasa. bubar gitu Pak. Iya, Misalnya iya. gitu, seperti itu. Anak bubar ya. Ya. Ada hal yang lain nggak yang bisa membantu komitmen itu atau orang lain yang bisa membantu komitmen itu tercapai atau terwujud? Bisa sih saya akan melakukan ini ya, apa sih kerjasama bersama dengan orang tua sih Pak itu. Orang tua Saya akan ya, minta paling bantuan penting ya. gitu. Ketika gurunya sudah mengajarkan, saya akan hubungi Bun, Pak, tolong anaknya dibantu gitu biar iya. cepat bisa membaca. Wah, luar biasa Bu. Komitmen Ibu dan bantuan mungkin dari orang tua ya Ibu yang diharapkan, mudah-mudahan komitmen Ibu terlaksana dengan baik sehingga anak tersebut bisa membaca dengan baik sampai nanti Ibu di awal bulan Oktober ya, Iya. kalau nggak salah tadi ya. Iya, di Iya. minggu pertama. Saya jadi penasaran Bu, nanti di awal Oktober apakah ada perubahan anak tersebut bisa membaca atau tidak. Nanti kita ketemu lagi di awal Oktober ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Siska. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya lagi kurang baik nih Bu. Oh iya, pantes ya. Saya perhatikan ibu tampak murung, tampak sedih gitu. Itu dia Bu, ada permasalahan di kelas saat jam pelajaran Bu, saya itu. Oh iya, kebetulan saya lagi kosong nih Bu, gitu. Lagi pelajaran PAI. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Kebetulan banget ya Bu Siska ya. Saya mau ngobrol-ngobrol gitu, mau curhat sama Bu Siska. Boleh nggak Bu? Oh iya, boleh sekali Ibu. Mungkin bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan hari ini? Begitu ya Bu. Saya itu bingung Bu, bagaimana dan dari mana mulainya ya Bu ya.
setiap kali mengajar gitu, di jam pertama ataupun di jam terakhir, anak-anak itu kurang fokus gitu tentang menerima pembelajaran yang saya berikan gitu ya Bu ya. Anak-anak itu hanya seringnya bermain, terus ngobrol dengan teman sebangkunya atau jahil terhadap teman-teman yang lain, nah lari-lari gitu di kelas itu Bu. Iya, jadi permasalahannya siswanya banyak ngobrol, bermain gitu ya. Jadi sehingga tidak fokus ya. Ya. Oke. Ya Bu, mudah-mudahan ya obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik ya dari apa yang Ibu hadapi gitu. Iya Ibu, saya ingin curhat sama Ibu Iya. sebenarnya ya. Kenapa ingin curhat sama Ibu? Karena ingin mendapatkan solusi yang tepat gitu dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh iya. Masuk itu ya kira-kira kan ada hambatan ya Bu ya yang membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik. Betul Iya ya? Ibu, karena saya setiap hari itu kepikiran terus gitu. Bagaimana gitu ya cara belajar anak-anak supaya anak-anak itu lebih kreatif, lebih kondusif gitu. Terus mungkin itu semua terjadi karena model pembelajaran yang saya terapkan terhadap mereka itu kurang menarik ataupun kurang tepat buat mereka gitu Bu. Oh iya, baik ya. Jadi kalau sudah seperti ini, menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan? Apa Ibu bagaimana gitu? Oh, iya Bu, mungkin saya bisa mengubah metode-metode pembelajaran saya di kelas itu dengan model pembelajaran yang menarik, yang lebih kreatif. Saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu ya, Iya. supaya anak-anak lebih fokus lagi terhadap pembelajaran yang saya berikan. Oh iya, jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran inovatif dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Mungkin lalu perubahan apa nih? Apa saja yang Ibu tempuh selama dalam pengajarannya tersebut gitu? Ya, saya akan mencoba menyusun ulang gitu ya Iya. Bu. Menyusun ulang model-model pembelajaran yang saya berikan terhadap mereka dengan pembelajaran-pembelajaran yang menarik seperti tadi, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan merubah mereka menjadi kelompok-kelompok kecil gitu ya Bu ya. Terus saya juga akan memberikan pembelajaran tentang memanfaatkan media pembelajaran yang ada seperti layar proyektor gitu ataupun infocus agar mereka lebih menarik kalau pembelajarannya itu melalui video gitu Bu. Dan saya juga akan merefleksi mereka gitu ya, bagaimana cara yang tepat untuk mereka itu pembelajaran seperti apa gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya penerapan yang akan Ibu tempuh ya dalam pengajaran ini. Kemudian nih metode dan model pembelajaran apa tersebut di kelas akan seperti apa nih rencananya Bu ya, model dan metodenya gitu, nama metode atau modelnya gitu. Ya, seperti yang saya tadi bilang ya Bu ya, saya akan mencoba dengan anak-anak membawa untuk berkelompok gitu Bu ya, dan mereka mengajak berdiskusi dalam pembelajaran itu, diajak berdiskusi agar mereka berperan aktif dalam diskusi tersebut. Karena apa? Karena kalau aktif di dalam diskusi kelompok, maka mereka nantinya kan akan dipresentasikan di depan. Jadi mereka akan merasa tertantang dan aktif gitu dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya pun akan memberikan penonton video pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka atau yang tepat untuk mereka gitu. Oke, sangat luar biasa. Rencananya kapan nih Bu? Saya berencana sih awal bulan Oktober Iya, ini iya. ya Bu ya, di minggu pertama di awal bulan Oktober ini saya akan menerapkan model-model pembelajaran tersebut gitu Bu. Oh iya iya. Kira-kira ada nggak yang akan dilibatkan Bu gitu? Ada Ibu, Iya. kebetulan saya kan kurang begitu paham tentang IT ya. Iya. Jadi saya akan melibatkan rekan sejawat saya yaitu Ibu Alfi yang memang benar-benar bisa gitu ya untuk membantu saya dalam menyiapkan proyektor gitu agar pembelajaran
melalui video pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang saya inginkan atau harapkan itu akan tercapai gitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu, memang harus seperti itu ya gitu. Karena ketika Ibu sudah melaksanakan rencana itu, nanti solusinya juga solusinya akan ketemu gitu solusinya yang sudah direncanakan. Kira-kira nih ada waktu nggak Bu? Rencana selanjutnya berapa lama nih? Oh gitu ya Bu. Sehingga targetnya tercapai gitu. Oh, ya rencana tindak lanjut perubahan ini dalam waktu mungkin nggak bisa sebentar ya Bu ya. Iya. Mungkin dalam 2 pekan ini saya akan menemukan tindak lanjut agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh iya, luar biasa sih ya Ibu, hebat sekali, semangat ya Bu. Alhamdulillah Ibu, sekarang saya sudah merasa lega ya, dan hati saya plong setelah ngobrol-ngobrol curhat dengan Ibu Siska. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Siska. Terima kasih, Assalamualaikum, Pak semoga Azrul. bermanfaat. Gimana kabarnya Salam hari guru ini? penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, pendidikan maju. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Baik. Oh iya, Pak. warahmatullahi Rencananya wabarakatuh. Bapak besok atau kapan Terima nih kasih, mau semoga mempraktekkan bermanfaat. tentang coaching Salam guru dengan penggerak, model Tirta? tergerak, bergerak, Iya, menggerakkan. betul, Bu. Guru Rencananya bergerak, saya pendidikan besok maju. mau Wassalamualaikum praktek coaching warahmatullahi dengan Tirta. wabarakatuh. Oh, iya. Terima kasih, semoga Praktek bermanfaat. coaching model Tirta, Salam guru ya. tergerak, tergerak, Nah, bergerak, iya. menggerakkan. Pak, Guru namun bergerak, sebelumnya, pendidikan saya ingin maju. menyamakan persepsi Wassalamualaikum guru warahmatullahi terkait besok wabarakatuh. atau nanti ya. Terima Saya mau kasih, tahu dari semoga Bapak, bermanfaat. Salam guru selaku penggerak, tergerak, bergerak, coach, menggerakkan. kira-kira Guru target bergerak, apa yang pendidikan akan maju. dicapai pada Wassalamualaikum praktek coaching nanti? warahmatullahi Baik, wabarakatuh. betul, Bu. Mungkin ada beberapa Terima hal kasih, yang menjadi semoga target bermanfaat. saya Salam dalam guru coaching penggerak, besok tergerak, nanti. Di bergerak, antaranya, menggerakkan. satu, Guru saya bergerak, ingin menggali pendidikan informasi maju. tujuan utama dari Wassalamualaikum coaching. warahmatullahi Kedua, mengidentifikasi wabarakatuh. target terkait masalah yang Terima dihadapi oleh kasih, coaching. semoga Yang bermanfaat. ketiga, rencana Salam aksi guru yang akan penggerak, dilakukan oleh tergerak, coach itu bergerak, sendiri. menggerakkan. Dan yang keempat Guru adalah bergerak, komitmen atau pendidikan tanggung maju. jawab, Wassalamualaikum yang akan diimplementasikan warahmatullahi oleh coaching wabarakatuh. sendiri. Oh begitu. Terima kasih, Lalu, semoga bermanfaat. kompetensi Salam guru coaching penggerak, apa yang tergerak, hendak bergerak, Bapak menggerakkan. kembangkan? Guru bergerak, Nah, pendidikan kompetensi yang maju. hendak dikembangkan Wassalamualaikum adalah keterampilan warahmatullahi menggali potensi, Bu, wabarakatuh. yang dihadapi oleh coaching yang Terima bisa kasih, membuat solusi semoga atas bermanfaat. permasalahan Salam yang guru coaching penggerak, sendiri hadapi. tergerak, bergerak, Jadi, menggerakkan. saya hanya membantu Guru bergerak, memunculkan pendidikan potensi maju. yang sudah dimiliki Wassalamualaikum oleh coaching warahmatullahi yang akan bisa menjadi wabarakatuh. solusi atas masalah dia sendiri. Terima Oh, kasih, gitu ya. semoga Selanjutnya, bermanfaat. Salam guru bagaimana penggerak, dari tergerak, kompetensi bergerak, menggerakkan. Bapak sendiri yang Guru ingin bergerak, diamati? pendidikan maju. Ya, Wassalamualaikum pastinya saya ingin warahmatullahi berobservasi di wabarakatuh. bagian kompetensi saya dalam Terima keterampilan kasih, coaching semoga yang bermanfaat. mampu menjadi Salam pendengar guru yang aktif, penggerak, mengajukan tergerak, pertanyaan yang bergerak, berbobot, menggerakkan. dan mampu Guru memberdayakan bergerak, coaching. pendidikan Luar maju. biasa. Wassalamualaikum Bapak Asrul ini warahmatullahi sangat bagus ya wabarakatuh. kompetensi yang ingin dicapainya. Terima Baik kasih, untuk semoga coach bermanfaat. maupun untuk coaching. Salam guru penggerak, Lalu tergerak, bergerak, indikator menggerakkan. ketercapaian Guru yang bergerak, ingin diraih, pendidikan maju. apa itu Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi Ketercapaian wabarakatuh. yang ingin diraih yaitu Terima coaching kasih, mampu semoga mencari bermanfaat. solusi atas Salam guru permasalahannya. penggerak, Dan tergerak, saya bergerak, memiliki menggerakkan. keterampilan coaching dengan Guru baik. bergerak, pendidikan Baiklah. maju. Terima kasih Wassalamualaikum Pak Asrul. warahmatullahi Mudah-mudahan pada saat wabarakatuh. nanti coaching dilancarkan dan mencapai Terima target kasih, yang direncanakan. semoga bermanfaat. Sama-sama, Bu Mira. Salam guru Terima penggerak, kasih. Amin. tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum, Guru Pak bergerak, Asrul. Waalaikumsalam pendidikan warahmatullahi maju. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak Asrul, setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan para coaching kita? Ya Ibu, yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching. Pak Asrul,
Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Pak Asrul melakukan coaching? Tentu Bu, boleh silakan. Terima kasih Pak Asrul. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Nah, mengenai kompetensi, saya ingin berlatih lagi Bu dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Sepertinya mulai awal bulan depan ya, bulan Oktober ya Pak Asrul ya. Betul Bu, bulan depan saya akan memulainya. Nah iya, terima kasih Pak Asrul. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Eh, Terima kasih waktu dan kesediaannya Pak Asrul untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Sama-sama Ibu, terima kasih juga saya sudah diskusi dengan Ibu. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam. Semoga kita ketemu lagi ya di awal bulan depan. Sampai ketemu Bu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, pendidikan maju.